Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ibu akan membahas materi TKA Matematika soal nomor 1 sampai 10 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai membahas dari contoh soal nomor 1 anak-anak. Suatu gedung perkantoran dengan ukuran 20 meter x 30 meter. Ukuran gedung tersebut pada denah adalah 40 cm x 60 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah, baik ibu bahas anak-anak, untuk menentukan skala ini sama dengan perbandingan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya anak-anak. Ini sama dengan ibu ambil untuk ukuran di sini 40 cm dan 20 meter di sini anak-anak. Jarak pada petanya 40 cm dibanding dengan jarak sebenarnya 20 meter anak-anak. 20 meter. Ini sama dengan 40 cm, satuannya kita samakan. 1 meter itu 100 cm, berarti ditambah 02 menjadi 2000 cm anak-anak. Selanjutnya ini kita coret cm sama cm. Ini sama-sama kita bagi 40 anak-anak, agar yang sebelah kiri ini menjadi angka 1. 40 di sini juga dibagi 40. 40 dibagi 41 dibanding, ini kita coret-coret, nolnya tinggal 200 dibagi 4, 50. Skalanya 1 banding 50 anak-anak, dan jawaban A ini yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 3N tambah 2. Jumlah suku ke-25 dan suku ke-27 dari barisan tersebut adalah, baik ibu bahas anak-anak. Rumus untuk suku ke N nya, UN nya sama dengan 3N ditambah dengan 2. Nih, berarti kalau U25 ini berarti sama dengan 3 dikali dengan 25, selanjutnya ditambah dengan 2 sama dengan 3 dikali 25, 75 ditambah 2, 77. Selanjutnya U27 sama dengan 3 dikali 27 ditambah dengan 2 sama dengan 27 kali 3, 81. 81 ditambah 3, 83 anak-anak. Selanjutnya kita jumlahkan 7 tambah 3, 10, 1, 160 anak-anak. Ini pilihan jawaban B yang tepat. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Tony menabung di bank dengan besar tabungan awal Rp1.200.000. Suku bunga tabungan 9% per tahun. Ketika ia mengambil seluruh uang tabungannya, jumlah tabungan Tony menjadi sebesar Rp1.281.000. Lama Tony menabung adalah, ini ibu hitung dulu besar bunganya anak-anak. Ini besar bunga ini sama dengan tabungan akhir tadi 1.281.000 dikurangi tabungan awalnya 1.200.000 sama dengan 81.000. Ini besar bunganya. Untuk menghitung besar bunga ini dalam bulan anak-anak, ini caranya, ini N bulan dibagi 12, karena bunganya per tahun, 1 tahun itu 12 bulan, dikali besar bunga per tahunnya 9%, dikali dengan tabungan awalnya 1.200.000. Ini ketemu besar bunganya, yaitu 81.000. Kita sederhanakan dulu. N per 12 dikali 9 per 100 dikali 1.200.000, ini sama dengan 81.000. Kita sederhanakan, kita coret nolnya 2, ini bagi 101, ini kita coret nolnya 2. 12 bagi 12 1, ini 12 bagi 12 1, tinggal 9.000. Ini 9.000 dikali N, 9.000 N sama dengan 81.000. Berarti N nya sama dengan 81.000 dibagi 9.000. Ini sama dengan 9 anak-anak. Nih, jadi ini satuannya sudah bulan anak-anak.
Nih, pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban C 9 bulan. Contoh soal nomor 4 anak-anak. Perbandingan permen Aurel, Rani dan Dea 5 dibanding 3 dibanding 2. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah, baik ibu bahas anak-anak. Jadi jumlah permen Aurel ditambah dengan Rani ditambah dengan Dea ini sama dengan perbandingan yang dicari ini milik ketiganya, ini kita tambahkan anak-anak. 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2 dibanding milik yang sudah diketahui, perbandingannya sudah diketahui tadi milik Aurel dan Rani. Aurel dan Rani berarti 5 ditambah dengan 3 dikali jumlah milik keduanya tadi 64 anak-anak. Nih berarti sama dengan 10/8 dikali dengan 64. Ini 8 bagi 8 1, 64 bagi 8 8, 10 dikali 8 80. Jadi jumlah permen ketiganya adalah 80. Pilihan jawaban B yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 5 anak-anak. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 42 pekerja dalam waktu 50 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 35 hari, perlu tambahan pekerja sebanyak, baik ini kalau volume pekerjaannya ini sama, ini maka ini perbandingan berbalik nilai anak-anak. Cara kita menyelesaikan cara mudahnya, seluruh volume pekerjaan ini 42 orang dikali 50 hari ini sama dengan 42 orang ditambah tambahan pekerjaannya dinyatakan dalam N ini dikali 35 hari anak-anak. Ini volume pekerjaannya sama dengan 42 ditambah dengan N sama dengan 42 dikali dengan 50/35 anak-anak. Ini karena di sini pengali, ini pindah ruas jadi pembagi. 35 dibagi 7 dapat 5, 42 dibagi 7 dapat 6, 5 bagi 5 dapat 1, 50 bagi 5 dapat 10. 6 kali 10 60. Ini sama dengan 42 ditambah dengan N. Ini berarti 60 dikurang 42 ini sama dengan N. Ini N-nya sama dengan 18. Jadi tambahan pekerjanya 18 orang anak-anak. Pilihan jawaban C yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 6 anak-anak. Apabila HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus jatuh di hari Senin, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei pada tahun yang sama adalah, baik ini langkah pertama kita mencari banyak hari dari tanggal 17 Agustus sampai 2 Mei anak-anak. Ini untuk bulan Agustusnya. Untuk bulan Agustusnya 17 hari anak-anak, karena dari tanggal 1 sampai 17. Untuk bulan Julinya ini 31 hari. Ini untuk bulan Juni ini sama dengan 30 hari anak-anak. Ini untuk Mei-nya, untuk Mei ini 31 dikurang dengan 2 hari karena tanggal 2 ini 29 hari. Ini berarti jumlah hari ibu tulis dulu. Jumlah harinya sama dengan kita tambahkan anak-anak ini 8 ini 7 17 7 kita tambah 1 di sini 2 5 ini 2 5 8 ini 107 hari anak-anak. Ada 107 hari. Caranya 107 hari ini kita bagi dengan 7 anak-anak. Kita bagi dengan 7 karena kalau setiap dibagi 7 nanti hasilnya tetap sama hari Senin anak-anak. Kita bagi bersusun. 107 dibagi 7 1 7 dikurangi 35 37. Nih, berarti dikali 5 35, sisanya 2 hari anak-anak. Ada 15 minggu. Nih, 15 minggu, sisanya 2 hari. Sisa 2 hari ini. Yang 15 minggu ini harinya udah Senin, yang kita pikirkan tinggal 2 hari. Ini harinya Senin di sini, harinya Senin anak-anak. Maka kita menghitungnya 2 hari. 2 hari sebelum hari Senin
adalah hari Sabtu. Maka tanggal 2 Mei itu jatuh pada hari Sabtu. Pilihan jawaban D yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,54 adalah. Baik, ini urutannya dari kecil ke terbesar anak-anak. Berarti 0,6. Ini Ibu tulis dulu. 0,6 ini sama dengan bentuk pecahan desimalnya adalah 0,6 tetap. Ini Ibu jadikan desimal anak-anak. 55% ini sama dengan 55/100 berarti 0,55. Nih 2/3 sekarang 2/3. Kita jadikan pecahan desimal, kita bagi bersusun ini secara mudahnya. 2, 3 kali 0, 0 kita kurangkan 2 tambah koma tambah 0 kali 6 ini 18. Ini sisa 2 tambah 0 lagi 6 seperti ini 18 lagi, ini 0,6666 ini dibulatkan 0,67 0,67. Selanjutnya 0,54 ini sama dengan 0,54. Ini tetap jadi 0,6 kita tambah 0. Sudah kelihatan di sini dua angka di belakang koma 60, 55, 54, 67, 54 yang terkecil. Ini urutan ke-1. Selanjutnya ini urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Jadi 0,54, selanjutnya 55%, selanjutnya 0,6, 0,54, 55%, 0,6, 2/3. Pilihan jawaban B yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 8. Nilai dari dalam kurung 3/3 pangkat negatif 2 adalah. Baik Ibu bahas anak-anak, ini 3/3 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1 per akar pangkatnya menjadi positif, ini menjadi 1 per anak-anak. Ini 3/3 dikuadratkan, ini sama dengan 1 per 3 dikuadratkan, ini 9 dikali dengan akar 3 dikuadratkan menjadi 3 sama dengan 1 per 27. Pilihan jawaban C yang tepat. Lanjut ke contoh soal nomor 9 anak-anak. Hasil dari 3/7 kali akar 8 ditambah 5/14 adalah. Baik Ibu bahas anak-anak. 3/7 dikali akar 8 ditambah dengan 5/14 sama dengan, kita cermati ada kali ada tambah, kali ini didulukan. Akar 8 Ibu ubah dulu bentuknya menjadi 3/7 dikali akar 4 kali 2 ini ditambah dengan 5/14 sama dengan 3/7 dikali akar 4 itu 2 2/2 ditambah dengan 5/14 sama dengan 3 kali 2 6 akar 7 kali akar 2 akar 14 ditambah dengan 5/14 sama-sama akar 14 ini anak-anak pengalinya, berarti 6 ditambah 5 11 akar 14. Ini pilihan jawaban D yang tepat. Contoh soal nomor 10. Pada ujian matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, skor negatif 1 jika tidak menjawab. Dari 50 soal yang diberikan, seorang anak berhasil menjawab 40 soal dan memperoleh skor total 126. Banyak soal yang dijawab benar oleh anak tersebut adalah. Ini untuk mencari berapa yang dijawab benar, kita menghitung dari skor total ini anak-anak. Ini misalkan jawaban benar, tadi jawaban benar dikali dengan 4 skornya, ditambah dengan tadi dia menjawab 40 soal, berarti 40 soal dikurang jawaban benar dikali yang salah, berarti ada anak-anak. Yang salah tadi dikali negatif 2. Nih, ditambah dengan yang tidak dijawab ada 10 anak-anak, 50 dikurang 40. Nih, 10 dikali yang salah negatif yang tidak jawab negatif 1 anak-anak sama dengan 126. Arti ini 4B ditambah dengan 40 kali negatif 2 negatif 80.
Ini negatif B dikali negatif 2 plus 2B. Ini ditambah dengan atau 10 dikali negatif 1 dikurang 10 sama dengan 126. Berarti 6B. Ini negatif 80 dikurang 10 dikurang 90 sama dengan 126. 6B sama dengan 126 ditambah dengan 90. 6B sama dengan, berarti ini 6 1 216. Ini B nya 216 dibagi 6. Nih, yang dijawab benar kita bagi dulu. 216 dibagi 6 dikali 3 18. Ini 36 6. Ini 36 kita kurangi 36 soal. Ini dijawab benar anak-anak. Pilihan jawaban B yang tepat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.